Jadi ceritanya aja lagi ini tengah. Alhamdulillah udah ada tersangka guys. Alhamdulillah sudah ada tersangka. Kita tinggal nunggu komitmen Pak Kapolri ya untuk membongkar apa ini, kejadian apa ini. Kok bisa tembak menembak di rumah polisi ini, kok bisa? Dan kejadiannya luar biasa loh, sampai autopsi 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi 2, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah sudah ada penetapan tersangka di kasus tembak menembak di rumah Kadif Propam nonaktif ya, udah Irjen Pol Verdi Sambo. Ini udah ada pernyataan lengkap Polri soal Baradae tersangka pembunuhan Joshua. Nah ini keren nih ya. Berarti kalau Baradae itu tersangka berarti bersalah. Berarti kejadiannya itu bisa diduga bukan mau melecehkan. Itu berarti ada kisah apa di balik itu. Ya kan? Kan kalau tersangka itu diduga bersalah. Berarti yang kemarin konferensi pers berarti ada yang bohong ya. Masa begitu? Kita lihat, kita baca dulu deh. Kita baca dulu biar nggak salah kita. Ya kita baca dulu. Ini dilansir oleh detik.com 4 Agustus 2022. Bareskrim Polri telah menetapkan Ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka pembunuhan atas kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, ujar Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian dalam jumpa pers di Mabes Polri Rabu 3 Agustus malam. Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan dan turut serta dengan persangkaan pasal 338 Jungto pasal 55 dan garis miring atau 56 KUHP imbuhnya. Andi mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik tim Sus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejauh ini Polri telah memeriksa 42 saksi,
polisi telah menyita sejumlah alat bukti mulai dari CCTV hingga alat komunikasi. Berikut pernyataan lengkap Polri terkait penetapan tersangka Baradae di kasus tewasnya Brigadir J. Komitmen Kapolri buka kasus Brigadir J terang benderang. Malam ini ada dua hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman media. Pertama adalah nanti Pak Dirpidum akan menyampaikan tentang penetapan terkait kasus tembak-menembak di TKP Duren 3. Kemudian selesai Pak Dirpidum menyampaikan penetapan tersangka, saya juga akan menyampaikan satu hal lagi. Ini menunjukkan komitmen dari Bapak Kapolri akan membuka kasus ini secara terang benderang. Namun demikian kami mohon bersabar karena semuanya masih berproses. Asas ketelitian, kehati-hatian, kecermatan, dan proses pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional prosedur dari tim sus yang dibentuk Bapak Kapolri, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Oke? Ya, mudah-mudahan ya niat baik Pak Kapolri ini benar-benar dilaksanakan gitu. Dan kita bersyukur juga sudah ada tersangka. Baradae jadi tersangka. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim sus, khususnya Barreskrim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi. Banyak juga ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi dan kimia forensik dan metalurgi forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP. Sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP, pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui, masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang disampaikan tim sus penyidik Barreskrim Polri. Nah, bagus nih. Mudah-mudahan ya setelah ada penetapan tersangka, kita bisa tahu itu gimana ceritanya, sobek, gimana ceritanya otak pindah ke perut. Itu perlu ada cerita itu, kita perlu tahu. Bukan cuma Baradae tiba-tiba tersangka aja, tapi ini udah bagus. Alhamdulillah, kami apresiasi Pak Listio Sigit, terima kasih. Ini sedikit melegakan, sudah ada tersangka nih. Kami dari rakyat nih, lega banget ada tersangka. Tinggal ceritanya nih, kenapa bisa sampai terjadi kejadian itu. Ada Irsus ikut dalam penyelidikan. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan rekan-rekan sekalian, ini menunjukkan komitmen Bapak Kapolri untuk mengungkap secara terang benderang terkait kasus tersebut, bahwa tim sus ini selain tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Dirpidum ini juga memiliki Irsus. Irsus ini melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di TKP Duren 3. Ini masih berproses. Irsus ini melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan pendalaman, dan juga nanti hasilnya akan disampaikan ke teman-teman media. Oleh karena kami memohon kepada teman-teman media untuk bersabar, bahwa dua tim ini masih bekerja secara maraton. Dan insya Allah sesuai dengan komitmen Pak Kapolri, kasus ini akan diungkap dengan proses pembuktian secara ilmiah. Ya, alhamdulillah ya sudah ada penetapan tersangka, itu yang paling utama. Ya, kami rakyat ini Pak sekarang lega Pak, jujur aja kami sedikit lega ya, karena udah 3 minggu dan akhirnya ada tersangka. Nah, kalau ada tersangka berarti proses kejadiannya itu kami berpikir Pak, kira-kira ini kejadiannya itu karena apa gitu. Kok bisa sampai ada konferensi pers mengatakan Brigadir J ini masuk ke dalam kamar ibu itu. Jadi kejadiannya begitu apa enggak Pak? Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa ada pembukaan jenazah itu waktu itu di rumah korban, di rumah orang tua Brigadir J, ada dalam tanda kutip, ada usaha untuk membuat keluarga tidak membuka peti. Itu kenapa?
Itu kenapa? Kan ini Barada itu seperti kata Pak Susno, Barada itu pangkatnya rendah gitu. Itu yang mencegah itu petinggi. Yang mencegah peti untuk dibuka itu petinggi itu. Masa iya petinggi kalau memang mencegah pembukaan itu kan dalam tanda kutip diduga kayak jangan gitu kan. Masa iya melindungi dalam tanda kutip diduga melindungi Barada. Ini yang masih di pikiran kita Pak Kapolri. Ini iya kan? Banyak. Jadi kejadiannya itu seperti apa? Kenapa dari Jumat nunggu Senin? Dan kalau Jumat nunggu Senin, masa iya yang petinggi melindungi yang rendahan? Jadi ceritanya aja lagi ini tengah. Alhamdulillah udah ada tersangka guys. Alhamdulillah sudah ada tersangka. Kita tinggal nunggu komitmen Pak Kapolri ya untuk membongkar apa ini, kejadian apa ini. Kok bisa tembak menembak di rumah polisi ini, kok bisa? Dan kejadiannya luar biasa loh. Sampai autopsi 2 kali. Sampai ada autopsi jenazah ini 2 kali. Kok bisa otak itu pindah ke dalam perut? Iya. Kan jenazah itu nggak berdiri. Ya kan, di kubur nggak berdiri. Kalau berdiri bisa turun. Tapi ini kan baring, telentang. Ya. Kalau Muslim miring. Kalau Nasrani kan telentang dia. Iya kan? Nah ini cerita-cerita ini yang perlu kita ketahui bersama. Dengan penetapan tersangka ini satu pintu terbuka. Jelas ini kami duga ini kaitannya sangat erat ini. Iya, sampai peti nggak boleh dibuka itu luar biasa itu. Peti jangan dicegah untuk dibuka oleh keluarga. Ada apa? Kenapa dicegah? Kalau tersangkanya Barada, kenapa yang mencegah itu petinggi? Itu pertanyaan luar biasa itu dari gue. Dan gue yakin juga rakyat Indonesia juga bertanya-tanya. Dan kenapa juga sampai ada Komnas HAM melipat kertas? Itu kan juga bingung kita. Kok bisa ya? Ada apa ya? Tapi alhamdulillah ada. Kita sebagai rakyat kita akan lihat terus kasus ini. Kita akan pelajari terus kasus ini. Kita ingin melihat Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit bisa benar-benar sesuai dengan komitmen janjinya untuk membongkar ini secara terang benderang. Siapapun. Ya, ini kan Barada nih, berarti pangkatnya rendah nih. Kan kalau kepangkatan ya, di bawah ya. Kenapa ada para petinggi yang ikut andil? Itu kenapa? Ini menjadi pertanyaan luar biasa. Mudah-mudahan akan segera terjawab. Oke guys, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Dan kita akan mengawal kasus ini terus kita akan kawal. Kasus ini tetap kita akan kawal, kita akan awasi, kita akan perhatikan. Kita mau melihat harapan kami sebagai rakyat Indonesia ada di Kepolisian Republik Indonesia. Mudah-mudahan bisa ya Rob, kita minta sama Allah. Gue Pepe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Kapolri, semangat polisi Indonesia. Bongkar ini. Nggak peduli kalau ada petinggi, ya harus dibongkar. Bongkar, jangan ditutup-tutupin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.